Persib Bandung kembali menang. Setelah harus menyerah di kandang Maluku United pada pekan lalu, Persib Bandung kembali meraih 3 poin pada akhir pekan kemarin. Hasil positif ini bikin mereka makin dekat dengan Borneo di puncak klasemen. Gimana taktik Maung Bandung kalahkan Bayangkara? Pertama, pressing yang disiplin. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan pola yang sedikit berbeda. Persib Bandung memainkan formasi 4-2-3-1, sedangkan Bayangkara cenderung menggunakan formasi 4-3-3. Tumbukan formasi tersebut membuat kedua tim sama-sama punya 3 pemain di lini tengah lapangan. Persib mengakali hal ini dengan sistem pertahanan tertentu, yakni melakukan penjagaan perorangan atau man-oriented pressing. Hal itu berarti membuat para pemain Persib, khususnya para gelandang mereka, cenderung melakukan penjagaan orang dibanding penjagaan ruang. Hal ini membuat semua opsi operan bagi Bayangkara di lini tengah menjadi tertutup dan mereka harus memainkan opsi operan yang lain. Para bek Bayangkara pun akhirnya dipaksa memainkan umpan jauh yang lebih sulit. Kalaupun itu bisa dilewati, barisan pertahanan Persib segera siap naik untuk menutup ruang di tengah. Alhasil, Bayangkara terpaksa melakukan tembakan-tembakan jarak jauh yang jarang menciptakan bahaya yang berarti. Kedua, mobilitas di lini tengah. Hal paling menarik dari penyerangan Persib adalah rotasi cair di lini tengah. Meski bermain dengan formasi dasar 4-2-3-1, ketiga gelandang Persib dapat bergeser, bergerak, maupun berotasi untuk menguasai lini tengah. Di babak pertama, pemain tengah Persib yang paling aktif bergerak adalah Eliano Reinders. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, namun Reinders seringkali bergerak keluar dari posisinya. Dia bisa melakukan drive, muncul ke ruang terbuka, atau melakukan berbagai gerakan lain. Ini dilakukan sang gelandang untuk membongkar lini tengah Bayangkara. Pergerakan dinamis ini juga dapat dilihat pada diri Tom Hey. Sang profesor yang bermain di posisi gelandang serang, kadang bisa kita lihat untuk bermain keluar dari area aslinya. Ada beberapa momen di mana Tom Hey bisa bergerak turun atau bergeser ke samping untuk membantu melakukan progresi. Gol kedua Persib dalam laga ini pun diawali dari mobilitas sang gelandang. Tom Hey dapat terlihat bergerak ke samping dan melakukan giringan sebelum mengirimkan umpan silang. Crossing akuratnya membantu Ramon Tank untuk mencetak gol kedua di laga ini. Ketiga, permainan vertikal. Selain melakukan gerakan-gerakan cair di lini tengah, Persib juga melakukan tusukan dengan mengirimkan umpan-umpan vertikal ke area pertahanan Bayangkara. Ini berarti mereka memilih untuk tidak terlalu lama menguasai bola. Malahan sebaliknya, bola dialirkan dengan agak cepat dengan permainan vertikal di samping. Mobilitas para pemain tengah Persib membuat hal ini berhasil berjalan dengan baik. Dengan bergerak turun, satu gelandang membantu para pemain bertahan punya keunggulan jumlah di baris serangan yang pertama. Dengan begitu, para pemain belakang Persib punya lebih banyak waktu untuk mengirimkan umpan jauh dengan lebih akurat. Umpan-umpan ini bisa dimainkan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan mengirimkan umpan diagonal kepada pemain sayap di sisi jauh, dan kedua, secara vertikal pada pemain menyerang di sisi yang sama. Gol pertama Ramon Tank lahir dari skema ini. Patricio Matricardi yang berdiri bebas mampu mengirimkan umpan vertikal kepada sang striker. Dengan kekuatan dan akurasi yang ia miliki, Ramon sukses mengonversi umpan tersebut menjadi gol. Dengan menyerang lewat samping, Persib juga punya opsi serangan lain. Pilihan tersebut adalah dengan crossing. Setelah mampu memenangkan bola di area sayap, para pemain Persib bisa segera mengirimkan umpan silang ke dalam kotak. Formasi 4-3-3 yang dipilih oleh Boyan Hodak juga membuat Persib punya keuntungan lain. Ini membuat mereka selalu punya setidaknya 2 pemain dalam kotak penalti lawan. Hal ini membantu para pengumpan untuk punya lebih banyak opsi, sekaligus membuat bek lawan kebingungan tentang mana penyerang yang harus mereka jaga. Hal ini jugalah yang membuat Ramon berhasil mencetak gol keduanya dalam pertandingan kemarin. Makin sengit. Kemenangan Persib jelas membuat persaingan papan atas Super League makin panas. Hasil ini juga membuat Maung Bandung sukses menyalip Persija Jakarta sekaligus mendekati Borneo FC yang sama-sama kehilangan poin di pekan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah beragam taktik Persib bisa bikin mereka hat-trick juara? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.